Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang kemunculan wabah virus zombie di tengah-tengah Perang Dunia Kedua antara tentara Jepang melawan tentara Thailand. Akibatnya, kedua negara itu pun memutuskan untuk bekerja sama agar mereka bisa menghentikan wabah virus zombie tersebut. Namun siapa sangka orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie ternyata masih memiliki kesadaran, yang mana itu membuat mereka menjadi sulit untuk dikalahkan. Lalu apakah para tentara bisa menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut? Wes ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di tahun 1941 ketika Perang Dunia Kedua sedang terjadi di mana-mana. Para tentara Jepang yang saat itu hendak menginvasi negara Cina dan India pun mencoba bernegosiasi dengan pemerintah Thailand, berharap mereka bisa menjadi sekutu. Namun sayangnya pemimpin Thailand justru menolak tawaran tersebut, yang mana hal itu membuat pasukan Jepang pun tak punya pilihan lain selain menyerang Thailand. Akibat kejadian itu, para pemuda yang ada di setiap daerah akhirnya diwajibkan untuk bergabung menjadi tentara agar mereka bisa berjuang demi mempertahankan negara mereka. Tetapi bukannya bersiap-siap, para rekrutan baru yang berisi para bocah nakal ini malah asik menikmati hiburan kapal goyang, hingga atasan mereka yang bernama Sersan Dokdin datang dan langsung memarahi mereka. Meski para prajurit baru itu sering berbuat ulah, ternyata mereka dan Sersan Dokdin berasal dari desa yang sama, sehingga mereka sudah lama saling mengenal satu sama lain. Bahkan mereka sering bermain bersama saat mereka sedang tidak bertugas. Di sisi lain, ketika salah satu tentara Thailand yang bernama Mek ini sedang berduaan dengan pacarnya yang merupakan seorang perawat bernama Pen, Pen mengatakan bahwa ia sedang mengandung seorang anak dari Mek, yang mana hal itu membuat Mek pun sangat senang dan ia langsung mengajak Pen untuk segera menikah. Namun tanpa disadari, tiba-tiba seorang nelayan dengan wajah yang panik datang sambil mengatakan bahwa ia baru saja melihat ada banyak sekali kapal perang yang sedang mengarah ke tempat mereka. Sehingga tanpa berlama-lama, Mek pun segera kembali ke markas untuk melaporkan bahwa kapal tentara Jepang datang menyerang. Sementara itu, saat salah satu prajurit baru bernama Mok baru saja pulang ke rumah, ia melihat ada salah satu kapten yang sedang mengobrol dengan ibunya, dan saat Mok tahu bahwa kapten itu hendak membawanya ke medan perang, Mok pun diam-diam kabur dari rumah. Namun sayangnya ia justru ketahuan oleh Mek yang ternyata adalah kakaknya sendiri. Tampaknya Mek sudah tahu bahwa adiknya pasti akan kabur dari peperangan karena ia merupakan seorang penakut, dan ketika Mek mencoba menyuruh Mok untuk berjuang demi negara, Mok justru mengejeknya sambil mengatakan bahwa ia tak pernah mau menjadi tentara seperti sang kakak dan juga almarhum ayahnya yang kini sudah meninggal akibat peperangan. Meski Mok sangatlah nakal, ia sebenarnya merupakan seseorang yang baik hati dan juga penyayang. Bahkan ia juga sempat mengajak kakaknya untuk kabur bersama Pen dan juga sang ibu, karena ia tak ingin kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Namun di sana Mek mengatakan jika Mok benar-benar menyayangi keluarganya, maka ia harus pergi berperang demi melindungi negara yang juga menjadi tempat tinggal mereka. Singkat cerita, setelah tentara Jepang tiba di tepi pantai, para tentara Thailand pun berusaha mati-matian melawan para tentara Jepang tersebut, kecuali para tentara baru termasuk Mok yang justru terlihat ketakutan dan lebih memilih untuk kabur dari peperangan. Namun sepertinya mereka tak tahu bahwa para tentara pasukan Jepang ternyata datang sambil membawa makhluk mengerikan yang sering kita sebut sebagai zombie. Lalu saat Mok dan kawan-kawan mencoba kabur ke dalam hutan, entah mengapa satu persatu dari mereka mulai menghilang hingga hanya menyisakan Mok saja yang tak sengaja menginjak lumpur hisap. Dan saat ia hampir tenggelam ke dalam lumpur itu, tiba-tiba Mok ditarik oleh teman-temannya yang kini sudah berubah menjadi zombie. Hanya dalam beberapa hari saja, para tentara Jepang mampu menguasai seluruh pantai tersebut, sehingga pemerintah Thailand akhirnya memutuskan untuk melakukan gencatan senjata dan menandatangani kontrak sebagai sekutu Jepang, karena mereka sadar bahwa para pasukan Jepang ternyata jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Sementara itu, di dalam markas tentara Thailand, salah satu utusan Jepang yang bernama Dr. Kaito ini mengatakan bahwa sebenarnya kedatangan mereka bukan untuk berperang saja, melainkan mereka ingin mengetes senjata biologis jenis baru bernama Project Fumetsu, yaitu sebuah virus yang bisa merubah salah satu prajurit mereka menjadi prajurit yang tak bisa mati alias zombie.
dan mereka ingin tahu apakah prajurit zombie ini bisa membasmi para pasukan musuh. Tetapi sayangnya, salah satu prajurit zombie yang mereka bawa justru terlepas saat mereka sedang menghadapi para tentara Thailand yang menghadang mereka di pantai. Sehingga Dr. Kaito menyuruh para tentara Jepang dan juga tentara Thailand untuk segera mencari keberadaan prajurit zombie tersebut sebelum ia menimbulkan kerusakan pada wilayah Thailand yang kini sudah menjadi sekutu mereka. Lalu ketika para tentara Jepang mencoba mencari zombie itu di salah satu desa, mereka sempat melihat ada banyak sekali bangkai hewan ternak yang kini sudah tinggal tulang belulang saja, seperti habis dicabik-cabik oleh hewan buas yang sedang kelaparan. Tanpa disadari, tiba-tiba mereka diserang oleh para tentara zombie, namun sepertinya para zombie itu bukanlah zombie biasa, karena selain kebal terhadap peluru, mereka juga bisa bersembunyi dan menyerang secara diam-diam, hingga para zombie itu berhasil menghabisi seluruh tentara Jepang tersebut. Sementara itu, saat seorang ibu dan anak ini mencoba mencari keberadaan sang ayah yang bernama Sak, yang juga merupakan prajurit baru seperti Mok, Pen yang mengenali kedua orang itu pun mencoba menenangkan mereka sambil mengatakan bahwa Sak dan para prajurit baru yang lain sepertinya baik-baik saja, karena jika mereka terluka mereka pasti akan dibawa ke pusat medis. Di sisi lain, ketika Max sedang mencari keberadaan adiknya dan para tentara baru, tiba-tiba ia melihat ada salah satu tentara yang sedang terjebak di dalam lubang, dan saat ia mencoba menyelamatkan tentara itu, betapa terkejutnya Max karena tentara itu masih bisa bergerak, meski kepalanya sudah tidak utuh lagi. Max kemudian berusaha melawan tentara zombie itu dengan menggunakan kayu bakar, tetapi siapa sangka ternyata zombie itu memiliki tubuh yang sangat rentan terhadap api. Karena hanya terkena percikan api saja, zombie itu pun langsung terbakar hingga tak tersisa. Setelah melihat kejadian yang sangat membagongkan itu, Mac berusaha melaporkannya pada sang kapten sambil mengatakan bahwa ia baru saja melihat kejadian aneh tentang seorang tentara yang masih hidup padahal tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Bahkan ia sempat mengira bahwa ia baru saja melihat hantu. Mendengar perkataan Mac, Dr. Kaito pun bertanya di mana ia melihat hantu tersebut, karena ada kemungkinan bahwa apa yang dilihat oleh Mac bukanlah hantu, melainkan salah satu prajurit zombie hasil percobaan yang sebelumnya menghilang. Sementara itu, ketika Mac mencoba mencari keberadaan adiknya, Pen mengatakan bahwa Mok tidak ada di sana, yang mana hal itu membuat Mac sempat mengira bahwa adiknya kabur dari medan perang. Namun tiba-tiba salah satu tentara mengatakan bahwa ia melihat Mok beserta para tentara baru yang ikut masuk ke dalam medan perang. Tak lama kemudian, Mac dan atasannya dipanggil oleh Dr. Kaito, di mana di sana Dr. Kaito akhirnya menceritakan tentang Project Fumetsu, yaitu senjata biologis berupa virus yang bisa mengubah tubuh seseorang tak bisa mati meski mereka sudah tertembak. Tetapi sayangnya salah satu subjek eksperimen mereka yang bernama prajurit Nobu sepertinya berhasil kabur dari dalam kotak. Selain itu, zombie Nobu tampaknya juga telah mengubah beberapa tentara Thailand menjadi zombie seperti dirinya, sehingga Dr. Kaito meminta Mac dan kawan-kawan untuk bergabung dengan pasukan penyerbu dari Jepang yang dipimpin oleh Kapten Nakamura, dan ia pun meminta mereka untuk menangkap para tentara zombie itu hidup-hidup agar Dr. Kaito bisa melanjutkan penelitiannya. Di sisi lain, Mok dan para tentara yang kini sudah berubah menjadi zombie sepertinya masih bisa mengingat sedikit kenangan tentang masa lalu mereka. Namun sayangnya mereka semua tak bisa mengendalikan tubuh mereka yang selalu merasa kelaparan, yang mana hal itu membuat mereka berubah menjadi sangat agresif dan menyerang siapapun yang mereka temui. Meski begitu, para zombie itu sepertinya tak bisa menyerang satu sama lain karena mereka hanya akan merasa lapar jika mereka melihat orang yang masih belum terinfeksi oleh virus. Tetapi hal itu justru membuat wabah virus zombie ini tidak bisa menyebar dengan cepat karena para zombie ini selalu memakan semua orang yang mereka serang hingga tak tersisa. Lalu ketika Mok dan para zombie yang lain mulai tertidur gara-gara mereka kehabisan makanan, tanpa disadari tiba-tiba zombie Nobu datang sambil membawa beberapa ekor ayam. Dan ternyata zombie Nobu ingin menjadikan para tentara zombie itu sebagai bawahannya. Beberapa hari kemudian, saat para zombie itu sedang memukbang seekor kerbau yang mereka temukan di dalam hutan, salah satu tentara zombie bernama Kai sepertinya mendapatkan ingatannya kembali, dan ia pun mengajak para zombie lainnya untuk menyerang zombie Nobu, karena zombie Nobu lah yang sudah membuat mereka menjadi seperti sekarang ini. Sementara itu, zombie Nobu tampaknya juga mulai mendapatkan ingatannya kembali, dan saat ia melihat foto istrinya, entah mengapa tiba-tiba saja ia melihat sosok istrinya yang sangat cantik muncul tepat di hadapannya,
sambil mengatakan bahwa ia sangat merindukan Nobu. Di sana, sang istri meminta Nobu untuk segera kembali agar mereka bisa bersama-sama lagi, yang mana hal itu membuat zombie Nobu mulai sadar bahwa ia tak ingin melanjutkan misinya lagi, hingga pada akhirnya tubuhnya pun menguap dan berubah menjadi debu. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada zombie Nobu, namun Mok yang sedari tadi melihat kejadian itu tiba-tiba saja teringat kembali dengan kenangan masa lalu tentang dirinya yang selalu menimbulkan masalah, bahkan ia juga selalu mengejek kakaknya yang ingin menjadi seorang tentara. Di sisi lain, setelah Kapten Nakamura menemukan salah satu desa yang hancur akibat diserang oleh para zombie, ia akhirnya berhasil melacak jejak dari para zombie tersebut, dan di sana Kapten Nakamura pun menyuruh para tentara untuk segera menyiapkan senjata mereka karena ia akan memancing para zombie itu menggunakan tubuhnya. Tak lama kemudian, zombie Kai yang mencium bau manusia akhirnya datang dan hendak menyerang Kapten Nakamura, sehingga tanpa berlama-lama para tentara yang lain pun langsung menangkap zombie Kai menggunakan tombak, lalu mereka membawanya ke tempat Dr. Kaito. Di sana, mereka mencoba melakukan beberapa pengujian pada zombie tersebut untuk mencari tahu apa saja yang terjadi pada tubuh manusia yang terinfeksi oleh virus Fumetsu, dan tampaknya virus itu mampu membuat seseorang menjadi lebih kuat dari manusia biasa, bahkan mereka juga bisa bertahan dari tembakan senjata api. Meski tubuh fisik mereka sangatlah kuat, para zombie ini ternyata masih memiliki sedikit ingatan tentang keluarga maupun kerabat mereka, karena saat Dr. Kaito mendatangkan ayah Kai, zombie Kai pun langsung menangis layaknya seorang anak kecil. Tanpa disadari, tiba-tiba para tentara Jepang langsung menyerang ayah Kai karena mereka ingin mencari tahu apa yang akan terjadi jika para zombie itu kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, yang mana hal itu membuat Mike memberontak dan tak terima dengan perbuatan para tentara Jepang tersebut. Si kapten pun berusaha menahan Mike agar ia tak melakukan hal-hal yang bisa membahayakan nyawa mereka, karena mereka sekarang sedang berada di tengah-tengah pasukan musuh. Tetapi ketika semua orang lengah, Mike justru memukul Kapten Nakamura hingga membuat keadaan di sana menjadi memanas. Untungnya, Kapten Tentara Thailand sebut saja Johnny ini masih bisa mengendalikan emosinya. Bahkan ia juga berhasil menenangkan para tentara Jepang yang sudah menodongkan senjata mereka. Lalu ia pun menyuruh Sersan Dokdin untuk segera membawa Mike pergi dari sana sebelum ia kehilangan nyawanya. Setelah selesai melakukan berbagai macam percobaan, Kapten Nakamura menyadari bahwa para zombie ini masih memiliki sedikit ingatan tentang masa lalu mereka. Dan jika hal itu benar, maka ada kemungkinan bahwa para zombie ini akan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Di sisi lain, ketika Pen hendak pulang ke rumah, tanpa disadari tiba-tiba lampu sepedanya mati, dan saat Pen mencoba menyalakan lampu itu secara manual, tiba-tiba ia melihat ada salah satu tentara Jepang yang datang menghampirinya, namun orang itu sudah kehilangan tubuh bagian atasnya. Tak jauh dari tempat Pen berada, terlihat si ibu dan si anak yang sedang meminta bantuan dari seorang dukun untuk mencari keberadaan sang ayah, karena sudah berhari-hari semenjak peperangan selesai, ia masih belum pulang ke rumahnya. Tetapi saat si dukun sedang menjalankan ritual, tiba-tiba dari dalam hutan muncul para tentara zombie yang langsung memukbang si dukun, yang mana hal itu membuat mereka mengira bahwa mereka baru saja memanggil para hantu. Dan di sana si ibu sempat melihat bahwa salah satu zombie itu ternyata adalah suaminya. Sementara itu, ketika ibu Mok yang bernama Tarn ini sedang berdoa berharap agar putranya segera pulang ke rumah, tiba-tiba ia mendengar ada suara ribut-ribut, dan ternyata suara itu berasal dari Mac yang menyuruh si ibu untuk tidak keluyuran di malam hari karena ia takut jika para zombie itu datang ke rumahnya. Di sana, Tarn terus menanyakan di mana keberadaan Mok, yang mana hal itu membuat Mac akhirnya terpaksa berbohong dengan mengatakan bahwa Mok sepertinya masih selamat karena ia kabur dari peperangan. Namun tanpa disadari, ternyata Mok sedang mendengarkan percakapan mereka sambil menangis di halaman belakang rumah. Meski Mok sangat ingin bertemu dengan keluarganya lagi, ia takut jika ia tak bisa mengendalikan tubuhnya yang kini sudah berubah menjadi zombie dan malah memakan mereka, sehingga Mok pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana. Tak lama kemudian, Pen datang sambil mengatakan bahwa ia baru saja melihat ada salah satu tentara Jepang yang sudah kehilangan tubuh bagian atasnya seperti baru saja dicabik-cabik oleh hewan buas, sehingga Mike menyuruh Pen dan ibunya untuk tetap bersembunyi di dalam rumah karena ia tahu bahwa itu pasti perbuatan dari para zombie. Di sisi lain, saat si ibu dan anak ini berusaha kabur dari kejaran para zombie,
Tiba-tiba mereka sadar bahwa salah satu dari para zombie itu ternyata adalah Zack, yang mengatakan bahwa ia sangat ingin bertemu dengan mereka berdua, dan pada akhirnya si anak pun mencoba memberanikan diri untuk menghampiri ayahnya. Di sana, Zack berusaha sekuat tenaga untuk menahan dirinya agar ia tak menyerang keluarganya sendiri. Namun sayangnya, para tentara Jepang yang hendak menangkap Zack justru tak sengaja menyerang si ibu dan si anak, yang membuat mereka berdua meninggal tepat di hadapan zombie Zack. Melihat hal itu, Zack dan para zombie yang lain pun langsung menyerang para tentara Jepang tersebut. Sementara Kapten Johnny dan Sersan Dogdin yang melihat kejadian itu juga ikut menyerang para tentara Jepang, karena selama ini mereka masih menganggap bahwa para zombie itu adalah anak buah mereka. Di tengah pertempuran tersebut, Sersan Dogdin dan Kapten Johnny sempat tertembak hingga akhirnya mereka berdua pun meninggal dunia. Lalu ketika Mok mencoba membantu mereka berdua, tiba-tiba Mac datang dan ia pun mengira bahwa Mok lah yang sudah menyerang Kapten Johnny dan juga Sersan Dogdin. Melihat hal itu, Mac pun langsung menembaki zombie Mok hingga ia tak sengaja terjatuh ke dalam jurang. Dan saat Mac sedang menangisi kepergian adiknya, tiba-tiba Mok kembali dan langsung menggigit kakaknya, yang mana hal itu membuat Mac kini juga berubah menjadi zombie. Sementara itu, di dalam markas tentara Jepang, Dr. Kaito mengatakan pada Sakata, salah satu tentara yang juga merupakan putra dari Kapten Nakamura, bahwa mereka harus segera menangkap seluruh tentara zombie tersebut. Karena jika tidak, maka korban yang diakibatkan oleh serangan zombie itu akan bertambah banyak, dan hal itu bisa membahayakan mereka semua. Para tentara Jepang pun memanggil keluarga dari para tentara yang sudah berubah menjadi zombie, termasuk Pen dan juga Tar. Dan di sana Kapten Nakamura berbohong pada warga dengan mengatakan bahwa mereka telah menemukan tubuh dari para tentara Thailand yang sudah berhari-hari menghilang. Tak hanya itu, Kapten Nakamura juga mengatakan bahwa mereka sengaja meninggalkan tubuh dari para tentara itu di dalam hutan karena mereka takut jika mereka melanggar adat istiadat yang ada di sana, sehingga ia menyuruh para warga untuk ikut bersama mereka dan mengambil tubuh dari para tentara itu bersama-sama. Tanpa disadari, ternyata Kapten Nakamura ingin menjadikan para warga sebagai umpan agar mereka bisa menjebak dan menangkap seluruh para tentara zombie. Dan tak hanya itu, ia juga ingin melenyapkan seluruh saksi mata yang mengetahui tentang wabah virus zombie tersebut, karena ia tahu bahwa ada beberapa warga yang sempat melihat para tentara zombie sedang memakan manusia. Di sisi lain, saat para zombie sedang bertarung satu sama lain untuk memperebutkan makanan mereka, tiba-tiba zombie Kai datang sambil mengatakan bahwa para tentara Jepang hendak menyakiti keluarga mereka, yang mana hal itu membuat Mac dan para zombie lain pun marah dan berencana menyerang para tentara Jepang. Namun sepertinya mereka tak tahu bahwa semua itu hanyalah jebakan. Singkat cerita, ketika para tentara Jepang membawa Pen dan para warga lain masuk ke dalam hutan, Kapten Nakamura akhirnya berhasil menemukan keberadaan para zombie yang sedang menuju ke arah warga, sehingga tanpa berlama-lama ia pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk menembaki para warga tersebut. Para zombie yang melihat kejadian itu pun langsung menghampiri keluarga mereka masing-masing, dan setelah para zombie itu masuk ke dalam perangkap, tanpa berlama-lama, Kapten Nakamura langsung mengaktifkan jebakan yang sudah ia siapkan sebelumnya, hingga ia pun berhasil menangkap para zombie itu secara bersamaan. Tanpa disadari, tiba-tiba Sakata mulai berubah menjadi zombie karena ia sempat tergigit saat sedang mengunci jebakannya. Dan di saat yang bersamaan, para zombie ternyata berhasil menjebol kurungan tersebut, lalu mereka pun mulai menyerang para tentara Jepang yang ada di sana. Melihat hal itu, Kapten Nakamura akhirnya terpaksa meledakkan para zombie itu dengan granat. Lalu ia menyuruh para tentara yang lain untuk mundur terlebih dahulu sebelum para zombie itu berhasil mengepung mereka semua. Di sisi lain, Max sengaja mengubah pacarnya sendiri menjadi zombie agar ia tidak dimakan oleh para zombie lain yang sedang kelaparan. Dan saat ia sadar bahwa para tentara Jepang itu telah merenggut seluruh keluarganya, Mac pun berencana untuk membangun sebuah pasukan zombie yang bisa mereka gunakan untuk melawan para tentara Jepang. Mendengar hal itu, Mok sempat melarang Mac karena jika ia menyerang orang-orang lain hanya demi menjadikan mereka sebagai pasukannya, maka ia tak ada bedanya dengan para tentara Jepang yang rela mengorbankan nyawa orang lain demi kepentingan mereka sendiri. Tampaknya perkataan Mok membuat Mac sangat kesal, bahkan ia berencana untuk menyerang siapapun yang menentang rencananya. Namun ketika ia hendak menyerang salah satu zombie, tiba-tiba Pen datang, yang mana hal itu membuat Mac tak sengaja menyerang pacarnya sendiri, hingga ia benar-benar meninggal dunia.
Akibat kejadian itu, Mac justru semakin dendam terhadap tentara Jepang dan pada akhirnya ia pun memimpin para zombie yang lain untuk membalaskan dendam mereka. Sementara Mok memutuskan untuk tidak mengikuti kakaknya karena ia tak ingin menyakiti orang lain lagi. Entah mengapa, Mok mulai merasa bersalah karena ia tak bisa menyelamatkan seluruh orang yang sangat ia sayangi, yang mana hal itu membuat dirinya ingin menyerah saja dan tubuhnya pun mulai berubah menjadi debu seperti yang terjadi pada zombie Nobu sebelumnya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba ia teringat kembali dengan perkataan kakaknya yang mengatakan jika Mok terus-terusan kabur dari masalah, maka ia tak akan bisa menyelamatkan siapapun dan pada akhirnya Mok pun ingin melakukan sesuatu agar ia bisa menghentikan kakaknya dan para zombie yang lain. Sementara itu, di markas tentara Jepang, Kapten Nakamura langsung menyerang Dr. Kaito hingga ia meninggal dunia karena gara-gara Dr. Kaito yang menyuruh mereka untuk menangkap zombie itu hidup-hidup. Nakamura justru kehilangan satu-satunya putra yang sangat ia sayangi. Kapten Nakamura pun mencoba membuka catatan milik Dr. Kaito dan setelah ia tahu bahwa para zombie itu memiliki kelemahan terhadap api, ia akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mempersiapkan flamethrower agar mereka bisa membakar habis seluruh para zombie tersebut. Singkat cerita, setelah Kapten Nakamura mencoba mengejar para zombie itu, ia akhirnya berhasil menemukan tempat persembunyian para zombie yang ada di dalam sebuah gua. Namun ketika Kapten Nakamura dan anak buahnya masuk ke dalam sana tanpa disadari, ternyata Mac dan para zombie lain sengaja menjebak mereka agar para tentara Jepang itu tak bisa kabur kemana-mana. Meski para tentara Jepang memiliki flamethrower yang sangat ditakuti oleh para zombie, Mac sepertinya jauh lebih pintar karena ia mampu membuat para tentara Jepang itu terjebak di dalam tempat yang sangat sempit hingga mereka berhasil mengalahkan para tentara Jepang tersebut, kecuali Kapten Nakamura yang berhasil kabur dengan cara menyamar menggunakan lumpur. Lalu saat Nakamura hendak pergi, tiba-tiba ada seekor kunang-kunang yang menghampirinya, yang mana hal itu justru membuat Kapten Nakamura ketahuan oleh para zombie tersebut. Dan pada akhirnya Mac berhasil membuat Nakamura dan para tentara Jepang yang lain menjadi salah satu pasukan zombie miliknya. Kemudian ketika Mac dan para zombie yang lain hendak menyerang markas tentara Jepang, tiba-tiba mereka dihentikan oleh Mok yang sedang membawa senjata flamethrower. Dan di sana Mok mengatakan pada Mac bahwa ia tak ingin ada korban lagi, sehingga ia terpaksa harus menghentikan mereka dengan cara menembakkan flamethrower tersebut. Setelah itu, Mok pun juga ikut masuk ke dalam sana, yang mana hal itu membuat wabah zombie kini sudah habis tak tersisa. Tetapi tanpa disadari, ternyata di dalam catatan Dr. Kaito, ia sempat mengatakan bahwa di antara subjek eksperimennya terdapat salah satu tikus yang masih bisa bertahan meski tubuhnya sudah terbakar. Di akhir film, Mok ternyata masih hidup, bahkan ia berhasil mendapatkan kesadarannya secara penuh. Gara-gara sebelumnya ia gagal berubah menjadi abu, yang mana hal itu menandakan bahwa Mok kini telah berevolusi menjadi sesuatu yang sangat diinginkan oleh Dr. Kaito, yaitu makhluk abadi yang tak bisa mati. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini, semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you in the next video dan sampai jumpa.